Kita lanjut bahas BTTH Kesarapi episode 739. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan bantuan kekuatan dari para tetua klan peri, Shou Yan, Xiao Yi, dan juga Mu Yingying, mereka bertiga telah diteleportasi untuk menuju tujuan mereka, yaitu Jurang Suci yang merupakan tempat dari keberadaan Dewi Yaoji. Pada saat yang sama, hati orang-orang dari klan peri ini juga telah menegang. Mereka tidak tahu apakah penyelamatan Dewi Yaoji kali ini akan berhasil atau tidak. Ketika mereka menyelidiki ke dalam penjara perekan iblis kedua, tiba-tiba muncul rasa tidak berdaya di dalam hati orang-orang klan peri itu. Dan saat ini mereka hanya bisa menunggu dengan tenang serta berdoa untuk keberhasilan Shou Yan dan juga dua lainnya. Berpindah ke tempat dari Shou Yan berada, mereka bertiga telah berhasil mencapai tempat tujuan hanya dalam waktu kurang dari beberapa puluh menit. Pandangan mata dari ketiganya melihat pada tempat sekeliling, dan ini merupakan dunia yang redup dalam kehampaan. Ada kegelapan, kesuraman, dan juga suasana yang cukup sedih. Bahkan aura kematian juga telah menyelimuti dunia redup ini. Apabila seseorang tinggal lama-lama di dalam tempat ini, mungkin pikiran mereka akan terganggu. Detik berikutnya, pung! Ada fluktuasi ledakan yang muncul, dan seketika kekosongan di tempat ini pun berguncang. Sebuah pusaran ruang angkasa kini telah muncul. Pandangan mata dari Shou Yan serta keduanya melihat pada pusaran hitam itu. Dengan munculnya hal seperti ini, aura-aura samar seolah telah muncul dari segala arah, dan itu menuju ke tempat dari Shou Yan dan juga kedua lainnya. Kali ini fluktuasi keserakahan dan juga kejahatan menyebar, menyebabkan sesuatu yang berada di dalam tempat ini rasanya cukup dingin. Shou Yan kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, "Menyebar!" Kekuatan inkarnasi di dalam tubuh dari Shou Yan dengan mudah menghalau dan juga menyebarkan aura-aura jahat tersebut. Tubuh Shou Yan sekarang berdiri di udara. Api suci 9 warna telah muncul dari dalam tubuhnya, dan hal ini melepaskan gelombang yang panas. Bahkan cincin kaisar api yang selalu tenang sekarang telah merasakan beberapa fluktuasi yang telah lama menghilang, dan itu juga terus-menerus mengeluarkan hawa panas. Dunia di dalam tempat ini seolah-olah terpenjara oleh sebuah kekuatan tertentu. Penjara penekan iblis kedua yang tidak terlihat sepertinya merupakan tempat yang berbeda. Xiao Yi dan juga Mu Yingying, pandangan mata dari keduanya melirik pada kekosongan. Mereka berdua tidak menemukan apapun dan kemudian bertanya pada Shou Yan, "Kenapa kita tidak bisa menemukan keberadaan dari penjara penekan iblis peringkat kedua di dalam tempat ini?" Meskipun mereka tidak bisa menemukan apapun, namun Shou Yan jelas merasakan ancaman dari kekosongan yang berada di tempat sekitarnya. Dan kemudian Shou Yan melihat pada Xiao Yi sambil berkata, "Xiao Yi, bagaimanakah penyelidikan yang telah dilakukan oleh orang-orang dari klan peri api di tempat ini, dan apa hasilnya?" Xiao Yi kemudian menimpali, "Ketika kita melakukan penyelidikan di dalam tempat ini, kita telah menemukan banyak kekuatan jahat yang sangat kotor tersisa di dalam kehampaan. Tapi pada saat kita mencari keberadaan dari pintu masuk menuju penjara penekan iblis kedua, sama sekali tidak berhasil menemukannya. Namun sektor inkarnasi yang berada di dahiku serta para tetua di dalam klan, mereka telah membuat kesimpulan bahwa penjara penekan iblis kedua memang berada di dalam kekosongan dari ruangan ini. Bagaimanapun juga penjara penekan iblis peringkat kedua di seluruh dunia 1000 besar itu mengandung legenda yang tidak terhitung jumlahnya, dan bahkan tingkat bahayanya juga tidak main-main. Di dalamnya telah menyegel dewa jahat peringkat kedua dan juga Dewi Yaoji. Sebuah keraguan untuk sesaat muncul di dalam hati dari seorang Shou Yan. Dia kemudian merentangkan tangannya, menyebarkan cahaya rembulan yang telah diberikan oleh senior Yueki sebelumnya. Bahkan dengan kemunculan cahaya bulan ini masih membuat kekosongan tidak tergoyahkan sama sekali. Wajah dari Mu Yingying terlihat nampak jelek, dan kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sebenarnya ini karena menurut Mu Yingying mustahil bahwa senior Yueki akan menipu mereka." Namun cahaya rembulan juga tidak efektif sama sekali.
Pandangan mata dari Xiaoyan terus menatap cahaya rembulan yang berada di depannya. Dengan bantuan sinar cahaya yang redup ini, Xiaoyan kembali melihat pada tempat sekeliling dan kemudian dia berkata, sepertinya memang ada sesuatu yang hilang. Di tempat ini sama sekali tidak ada lorong ataupun pintu masuk, tapi menurut pengamatanku, tempat ini tampaknya seperti jurang yang tanpa dasar. Mari kita lihat sekeliling dari tempat ini. Apakah bisa menemukan sesuatu yang tersembunyi? Xiao Yi dan juga Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian mereka bertiga pun kini langsung berpencar di dalam kehampaan ini. Pada akhirnya mereka telah menemukan lapisan-lapisan bebatuan yang berwarna coklat tua di tepi dari kekosongan hampa, dan bebatuan itu memiliki garis-garis merah. Bahkan garis tersebut telah dipenuhi dengan kejahatan. Ketiganya berkumpul kembali, dan kemudian Xiaoyan pun berkata, sebenarnya ada roh jahat asing yang sangat kuat pada lapisan bebatuan di dalam tempat ini. Hal-hal ini di mata orang lain mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi di mata dari Xiaoyan seolah-olah dia telah mengetahui sesuatu. Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan 9 api dari dalam tubuhnya. Hal itu dalam sekejap memenuhi langit dan juga menyelimuti bumi seluruh tempat ini, mengubah segalanya menjadi lautan api. Suhunya juga meningkat menjadi sangat panas. Aura-aura jahat yang berada di dalam tempat ini pun langsung terbakar oleh api suci milik Xiaoyan. Pada akhirnya suara dengungan pun terdengar di dalam ruangan ini, dan sesuatu kini telah menyala di dalam ruangan tersebut. Kehampaan di dalam ruangan ini mulai bergemuruh, seolah-olah seluruh dunia redup ini akan runtuh dalam seketika. Hal itu kemudian berputar dan berubah menjadi sesuatu. Xiaoyan kemudian mengatakan, ternyata ada kekuatan formasi di luar penjara penekan iblis sebagai metode untuk membutakan mata seseorang dan juga membuat mereka menjadi bingung. Pantas saja jika klan perimu tidak bisa menemukan apapun di dalam tempat ini. Sekarang sebuah formasi kuno yang sangat megah berukuran ribuan kaki telah muncul di langit-langit dari tempat ini, dan kemudian hal seperti itu memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Di balik kekuatan formasi ini sebenarnya terdapat penjara penekan iblis kedua. Ketika formasi kuno itu baru saja muncul, cahaya rembulan yang berada di telapak tangan dari Xiaoyan melonjak seketika, dan kemudian hal itu mengalir ke dalam formasi. Sebuah pintu cahaya kuno secara perlahan akhirnya terlihat. Segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiao Yi kali ini sedikit bersinar, dan kemudian piano yang dia bawa di punggungnya juga mulai bergetar secara perlahan. Mu Yingying, tubuhnya saat ini juga langsung diselimuti oleh kekuatan api suci. Bahkan segel reinkarnasi yang berada di dalam tubuh Mu Yingying yang merupakan segel milik Xiaoling San juga tampak aktif. Xiaoyan kemudian berkata, ayo kita masuk ke dalam pintu itu dan lihat seperti apa sebenarnya tempat yang dinamakan sebagai penjara penekan iblis peringkat kedua. Tanpa basa-basi lagi mereka bertiga masuki pintu gerbang bercahaya kuno secara bersamaan. Xiaoyan juga telah mengeluarkan persepsi dari kekuatan jiwanya. Dia pun menyadari adanya fluktuasi spasial yang sangat kuat, serta juga telah menemukan adanya cahaya merah yang telah memenuhi udara. Lalu hal itu meredup dengan cepat. Xiaoyan ketika menemukan hal yang aneh seperti ini, secara diam-diam mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya dan membuat dia selalu waspada. Ruang yang berada di balik dari pintu gerbang bercahaya sebenarnya adalah kekosongan yang cukup menakutkan. Jika dilihat, sepertinya tidak ada bahaya di dalam tempat ini. Namun detik berikutnya sinar cahaya yang sangat terang muncul entah dari mana, dan kemudian mengubah segalanya menjadi dunia gunung dan juga sungai. Mereka bertiga sekarang telah berdiri di langit, melihat pada tempat sekeliling dan bisa merasakan adanya aura yang sangat samar dari dunia pegunungan dan juga sungai ini. Mata jernih dari Xiao Yi sedikit berkedip. Dia seolah bisa merasakan adanya panggilan yang berasal dari jiwanya pada ujung dari dunia ini. Setelah beberapa saat, mereka pada akhirnya melesat menuju ujung dari dunia gunung dan juga sungai tersebut. Tidak lama kemudian,
Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Mu Ying telah menemukan adanya alun-alun besar di depan sana, dan tempat ini samar-samar telah menunjukkan sebuah perasaan yang aneh. Di kedalaman dari alun-alun sebenarnya ada sebuah istana raksasa dengan ukiran berbagai binatang mistis, seolah-olah digunakan untuk menekan sesuatu. Tapi saat ini ukiran binatang mistis itu telah lapuk dan juga rusak. Debu yang cukup tebal juga berterbangan di atas dari istana raksasa ini. Aura yang agung terpancar dari seluruh istana raksasa. Bahkan itu membuat Xiaoyan sedikit bergidik. Wajah mereka bertiga untuk saat ini terlihat pucat, namun tatapan matanya tetap serius ketika melihat pada istana raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Kehampaan yang berada di sekitar tempat itu seakan terguncang oleh kekuatan mengerikan dan dipenuhi tekanan samar, serta lingkaran fluktuasi yang aneh terjalin satu sama lain. Itu adalah kekuatan ungu dan juga kekuatan merah. Segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi tiba-tiba menjadi semakin panas. Hal itu membuat Xiaoyi kemudian mengatakan tempat ini sebenarnya merupakan tempat dari Dewi Yaoji. Tubuh dari Xiaoyi tiba-tiba menegang seolah istana raksasa. Selain aura dari Dewi Yaoji, dia juga bisa merasakan aura mengerikan yang lainnya. Xiaoyan kemudian melihat pada keduanya sambil berkata, "Mundurlah sedikit, biarkan aku mencoba untuk mengecek apa yang berada di dalam istana ini." Xiaoyi dan juga Mu Ying mengambil langkah untuk mundur, sementara Xiaoyan secara perlahan mengangkat telapak tangannya. Kekuatan api 9 warna ini telah langsung diluncurkan menuju istana raksasa yang berada di depan sana. Namun, hal itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Melihat situasi yang aneh seperti ini, pandangan mata dari Xiaoyan tiba-tiba saja dipenuhi dengan keganasan. Jelas dia bisa merasakan bahwa di sekitar istana raksasa ada sebuah gelombang yang membuatnya sedikit gelisah. Kali ini, aura samar-samar juga terbangun di tempat itu dengan cepat. Tampaknya serangan kekuatan api Xiaoyan barusan telah membangunkan aura ini. Xiaoyan segera berseru, "Semuanya mundur!" Tanpa ragu lagi ketiganya kini telah langsung mundur dan menjaga jarak dari alun-alun besar. Pandangan mata mereka bertiga menatap tajam pada setiap perubahan yang berada di sekitar dari istana raksasa. Detik berikutnya, pung! Ledakan sinar cahaya merah telah menembus istana raksasa dan kemudian itu meluncur ke atas langit. Hal ini membawa energi yang sangat rakus dan juga tidak tertandingi. Lalu, energi cahaya merah itu pun kembali menyebar dan akan menghantam lokasi dari Xiaoyan berada. Menyaksikan hal seperti ini, ekspresi di wajah Xiaoyan tampak serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian kekuatan api yang megah juga telah dilemparkan. Lalu, biar keduanya pun bertabrakan. Suara ledakan menggelegar di dalam tempat ini dan kemudian kedua serangan itu menghilang satu sama lain. Wajah cantik dari Mu Ying tampak serius. Tangannya menunjuk sebuah tempat tertentu dan kemudian dia berkata, "Kakak Xiaoyan, apa itu sebenarnya?" Karena saat ini ada sebuah benda aneh di dekat dari istana raksasa tersebut. Tiba-tiba saja di depan pintu gerbang dari istana raksasa ada ribuan sinar cahaya merah dan juga sinar cahaya ungu yang aneh berkumpul secara bersama-sama. Gelombang yang tersebar dari kedua cahaya itu telah membuat Xiaoyan bersama dengan keduanya merasa tidak nyaman. Sinar cahaya ungu dan juga sinar cahaya merah bergabung dengan cepat. Setelah beberapa saat, hal itu pun berubah menjadi lapisan cahaya jahat yang berukuran puluhan meter. Fluktuasi yang terpancar dari dalamnya bahkan setara dengan kekuatan inkarnasi ke-8. Mata Xiaoyi tiba-tiba saja dibanjiri dengan rasa sedih karena salah satu dari dua cahaya tersebut merupakan kekuatan dari Dewi Yaoji. Xiaoyi kemudian berkata, Tidak mungkin. Apakah sebenarnya Dewi Yaoji telah tewas dan kemudian dilahap oleh dewa jahat peringkat kedua?
Ketika Xiaoyi mengatakan hal seperti ini, hal itu membuat Xiaoyan mencipitkan matanya dan dia memiliki sebuah keraguan. Jika memang benar Dewi Yaoji telah dilahap oleh dewa jahat peringkat kedua, maka segel inkarnasi yang berada di tubuh dari Xiaoyi juga akan menghilang. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada dua cahaya yang masih bergabung satu sama lain, dan Xiaoyan samar-samar bisa merasakan adanya aura kebangkitan dari dalam cahaya merah dan ungu tersebut. Namun, tampaknya yang akan terbangun bukanlah dewa jahat, melainkan aura mengerikan yang membuat Xiaoyan ragu untuk sejenak. Segel inkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi mulai berputar, dan kemudian piano ajaib yang berada di belakang punggungnya juga telah melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang pikiran. Tubuh Mu Yingying saat ini juga telah berkobar dengan kekuatan api suci. Tiba-tiba saja, tar! Suara retakan yang sangat keras membuat seluruh tempat ini menjadi cukup sunyi. Lapisan cahaya ungu merah yang berada di depan pintu gerbang dari istana raksasa secara perlahan hancur, dan kemudian aura yang sangat jahat menyebar dari dalamnya. Sepasang tangan tiba-tiba saja keluar dari dalam aura tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Mu Yingying bisa merasakan bahwa kekuatan dari orang yang akan muncul memang sebanding dengan reinkarnasi 8 yang asli. Tidak lama kemudian, tubuh dari seorang pemuda benar-benar keluar dari lapisan cahaya yang berada di depan pintu gerbang istana raksasa. Kekuatan yang terpancar dari dalam tubuhnya cukup aneh, namun hal itu membuat dunia di sekitarnya sedikit bergetar. Begitu pemuda ini muncul, dia tersenyum dengan penuh kegilaan dan kemudian menjulurkan lidahnya seperti ingin menjilat. Pandangan matanya juga nampak berapi-api. Sang pemuda itu pun melihat pada Xiaoyan dan juga kedua lainnya sambil mengatakan, "Dua kakak laki-laki, satu kakak perempuan. Apakah kalian ingin bermain dengan diriku?" Mendengarkan kata-kata dari sang pemuda tersebut, kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Mu Yingying ini telah langsung diaktifkan karena mereka bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari pemuda yang baru saja muncul tersebut. Hanya saja yang masih menjadi pertanyaan di dalam benak mereka bertiga adalah, apakah pemuda ini adalah dewa jahat peringkat kedua? Namun Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam masalah ini. Bagaimana mungkin dewa jahat peringkat kedua? Penampilannya sangat muda. Sang pemuda tersebut tiba-tiba saja melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah untuk mendekati Xiaoyan dan juga dua yang lain. Sementara istana raksasa yang berada di belakangnya masih memancarkan dua sinar cahaya yang berwarna ungu dan juga merah. Lalu hal ini pun disuntikkan ke dalam tubuh dari pemuda jahat ini dan membuat kekuatan di dalam tubuhnya yang mengerikan menjadi tambah menakutkan. Mu Yingying melihat pada pemuda jahat dengan tatapan mata serius. Rasa takut pun muncul di dalam lubuk jiwanya. Dan kemudian Mu Yingying mengatakan, apakah orang ini benar-benar dewa jahat peringkat kedua? Xiaoyi segera mengambil piano ajaib yang berada di belakang punggungnya. Dan kemudian dia mengatakan, ada yang salah dengan orang ini. Berdasarkan fluktuasi dari segel inkarnasi, orang ini sepertinya bukan dewa jahat peringkat kedua. Tanpa ragu lagi, kekuatan dari piano ajaib yang berada di telapak tangan Xiaoyi sekarang telah dibunyikan. Dan kemudian hal itu meluncur dengan sangat cepat menuju pemuda jahat. Namun ketika mengenai tubuh dari pemuda jahat itu, serangan dari piano ajaib Xiaoyi seolah-olah hanya seperti angin sepoi-sepoi. Xiaoyan dengan perasaan tertekan, dia pun bertanya, apakah kau adalah dewa jahat peringkat kedua? Sang pemuda jahat hanya tersenyum sambil mengatakan, bagaimana jika iya? Bagaimana jika tidak? Xiaoyan memberikan instruksi pada Xiaoyi dan juga Mu Yingying, kalian berdua mundurlah dan jangan ikut campur dalam pertempuran ini. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung meluncur dan memasuki area alun-alun untuk berhadapan dengan pemuda jahat. Meskipun jati diri dari orang ini masih belum jelas, tapi berdasarkan persepsi jiwa dari Xiaoyan, pemuda jahat itu merupakan musuh yang tangguh. Melihat kedatangan dari Xiaoyan, pemuda jahat kemudian berkata dengan penuh keserakahan, sepertinya ada sesuatu
yang cukup menyenangkan di dalam tubuhmu. Soyen ketika mendengarkan kata-kata ini, dia hanya tersenyum. Meskipun pemuda ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tapi apapun yang terjadi, Dewi Yaoji harus diselamatkan. Ini merupakan satu-satunya kesempatan. Jika Soyen gagal, mungkin Dewi Yaoji juga akan terjerumus ke dalam situasi yang jauh lebih berbahaya. Melihat senyuman di raut wajah dari seorang Soyen, membuat pemuda jahat tiba-tiba saja berkata, "Kekuatanmu, meskipun tidak sekuat orang tua yang menyebalkan itu, sudah cukup untuk mempermainkanku sebentar. Kuharap kau tidak mati terlalu cepat." Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen kemudian menimpali. "Jika begitu aku ingin lihat apakah kau punya kemampuan." Tubuh emas abadi, kekuatan api 9 warna keluar dari dalam tubuh Soyen dan kemudian membentuk pelindung di dalam tempat ini supaya Xiaoyi dan juga Mu Yingying tidak ikut campur di dalam pertarungan kali ini. Dan kemudian tubuh emas abadi juga telah muncul untuk melindungi tubuh dari Soyen. Di atas dari tubuh emas abadi tersebut, kekuatan rekarnasi dan juga api suci telah bermekaran menerangi seluruh tempat ini. Melihat kekuatan dari Soyen yang cukup dahsyat, membuat pemuda jahat kemudian mengatakan, "Kekuatan yang lumayan, tapi sayangnya masih kurang." Pemuda jahat melambaikan tangannya. Dunia di sekitarnya tiba-tiba saja runtuh, seakan ditekan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Soyen kemudian berkata, "Kekuatan api suci, simbol api suci." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan 9 api suci milik Soyen kini telah langsung berubah menjadi 9 simbol suci yang memancarkan fluktuasi misterius. Dan hal seperti ini menempel di tubuh emas abadi. Pada akhirnya membuat tubuh emas abadi langsung berkobar dengan fluktuasi api yang membumbung tinggi ke langit. Melihat teknik dahsyat yang telah dikeluarkan oleh Soyen, pemuda jahat melambaikan telapak tangannya dan kemudian sebuah kekuatan yang tidak terlihat ini berubah menjadi gumpalan kekuatan yang berwarna merah ungu. Hal itu meluncur dengan sangat cepat untuk menghantam tubuh emas abadi. Di saat yang bersamaan, tubuh emas abadi milik Soyen juga telah melemparkan telapak tangan api miliknya. Lalu, dar! Kedua serangan itu saling berbenturan satu sama lain. Seluruh dunia di dalam tempat ini menjadi sangat kacau. Riak energi yang berisi kekuatan suci dan juga kekuatan jahat menyebar di udara. Dan itu juga telah menghancurkan segalanya. Bahkan gunung-gunung Tante Ernie, sungai-sungai Tante Sylvie, dan juga tanah yang berada di alun-alun besar ini terkoyak serta runtuh di saat yang sama. Seluruh penjara prekan iblis kedua yang merupakan istana raksasa sekarang telah terbakar. Setelah beberapa saat pertarungan melawan sang pemuda jahat, Soyen telah menemukan beberapa kekurangan dari orang ini dan kemudian dia mengatakan, "Aneh sekali, kekuatan pemuda jahat ini sepertinya bukan berada di reinkarnasi ke-8. Atau dalam kata lain, dia mungkin tidak terbiasa menggunakan kekuatan ini." Karena apa yang dirasakan Soyen di dalam tubuh dari pemuda jahat memang sebanding dengan reinkarnasi ke-8, tapi penggunaan kekuatannya sangat kacau. Xiaoyi bersama dengan Mu Yingying, keduanya saling melihat satu sama lain dan kemudian mereka berdua berteriak, "Kakak Soyen, gunakan ini!" Xiaoyi dan juga Mu Yingying melambaikan tangannya. 6 api suci kali ini telah bergegas menuju ke tempat dari Soyen berada. Soyen tanpa ragu melambaikan tangannya dan kemudian menangkap 6 api suci yang telah dilemparkan padanya. Soyen kemudian berkata, "Aku akan menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin." Meskipun 6 api suci yang diberikan Xiaoyi dan juga Mu Yingying berada di tingkat yang rendah, tapi itu tetaplah api suci dan memiliki atribut yang berbeda. Tanpa ragu lagi Soyen mulai menggabungkan puluhan api suci yang berada di tangannya. Tanpa ragu, 15 simbol suci kini telah dikeluarkan oleh Soyen dan kemudian hal itu berubah menjadi mata api suci yang menggantung dengan tenang di langit. Hal ini memiliki kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Bahkan jika sampai dewa jahat peringkat kedua terkena kekuatan penghancur dari mata api suci itu, mungkin dia akan terluka parah dalam sekejap. Karena fluktuasi yang dipancarkan dari mata api suci telah mencapai kekuatan dewa sejati.
Tidak butuh waktu yang lama, mata api suci kini benar-benar mengirimkan serangan api yang dahsyat kepada sang pemuda jahat. Melihat hal seperti ini, pemuda jahat tiba-tiba saja mengatakan, "Sial, aku tidak suka sama sekali dengan tingkat serangan seperti ini." Dia pun mulai mengeluarkan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa dahsyat kekuatan yang ditunjukkan oleh sang pemuda jahat, pada akhirnya dia tetap tenggelam di dalam gelombang energi api suci. Dan kemudian seluruh dunia ini kembali tenang. Raut wajah dari Xiaoyan tampak tidak senang sama sekali, dan kemudian dia hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, "Aneh sekali, karena meskipun pemuda jahat telah berada di dalam kobaran api, kali ini banyak api suci di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar merasakan adanya dua kekuatan yang sangat berbeda dari dalam tubuh pemuda jahat itu. Salah satunya merupakan kekuatan yang membuat api suci cukup bahagia, terutama adalah api rusa ungu miliknya. Tapi kekuatan yang lain sangatlah jahat dan membuat api suci sangat membenci kekuatan seperti ini. Namun, di saat yang bersamaan seolah-olah sumber kekuatan itu berasal dari hal yang sama, yaitu di dalam tubuh pemuda jahat. Xiaoyan memiliki banyak pertanyaan yang muncul di dalam benaknya, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah pemuda jahat ini merupakan penjaga dari istana raksasa itu, dan dia memanglah bukan dewa jahat peringkat kedua. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Aura di dalam tubuhnya benar-benar sebanding dengan reinkarnasi ke-8. Namun dia tidak bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Tepat ketika banyak pemikiran terlintas di dalam benak dari Xiaoyan, istana yang megah tiba-tiba saja mulai bergetar hebat. Mu Yingying dan juga Xiao Yi pada saat ini langsung berteriak, "Kakak Xiaoyan, lihatlah, gerbang istana raksasanya mulai terbuka." Pandangan mata dari mereka bertiga sekarang melihat kepada gerbang dari istana raksasa, dan itu benar-benar secara perlahan telah terbuka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan, Xiao Yi, dan juga Wu Yingying akan segera memasuki istana raksasa yang berada di depan sana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.